aja. Halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriela Angeliviani Hasmi. Saya Gata Bedita Aturaba. Sekarang kami akan membuat tugas biologi tentang fungsi, struktur, dan proses ekskresi pada paru-paru. Selamat menyaksikan. Oke, baik Ibu dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah fungsi paru-paru dalam ekskresi. Fungsi paru-paru dalam ekskresi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pembuangan karbon dioksida atau CO2, yang kedua pengaturan keseimbangan air, yang ketiga pengaturan pH darah, dan yang terakhir yang keempat adalah detoksifikasi. Yang pertama adalah pembuangan karbon dioksida atau CO2. CO2 adalah produk limbah utama dari respirasi seluler. Paru-paru mengeluarkan CO2 ini untuk mencegah penumpukan yang bisa menyebabkan asidosis atau darah menjadi terlalu asam. Yang kedua adalah pengaturan keseimbangan air. Pengaturan keseimbangan air mengeluarkan uap air saat kita bernapas. Ini juga membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Yang ketiganya adalah pengaturan pH darah. Pengaturan pH darah dengan membuang CO2 dari paru-paru dan juga mengontrol tingkat keasaman atau pH darah yang sangat penting untuk fungsi enzim dan protein. Yang terakhir adalah detoksifikasi. Beberapa zat mudah menguap atau volatile dan toksin lain juga bisa dibuang melalui paru-paru saat kita bernapas. Oke, sekarang teman-teman kita akan lanjut ke bagian struktur pada proses ekskresi akan dijelaskan oleh teman Salivia. Baik Ibu dan teman-teman, sekarang saya dan Agril akan menjelaskan tentang struktur pada paru-paru. Struktur pada paru-paru ada 4, saya akan menjelaskan 2 dan Agril akan menjelaskan 2. Yang pertama ada bronkus. Bronkus adalah bangunan utama yang dari trakea atau batang tenggorokan yang masuk ke paru-paru. Dan yang kedua ada bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan yang lebih kecil dari bronkus, seperti rambut yang mengarahkan ke udara ke bagian terdalam paru-paru. Yang ketiga adalah alveolus atau kantong udara. Alveolus atau kantong udara dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kantong-kantong udara mikroskopis di ujung bronkiolus. Yang kedua, dindingnya sangat tipis dan dikelilingi kapiler udara. Dan yang ketiga, tempat utama terjadinya difusi gas CO2 dari darah ke udara dan O2 dari udara ke darah. Yang terakhir yang keempat adalah pleura. Pleura dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, selaput tipis berlapis 2 yang membungkus paru-paru dan melapis rongga dada. Yang kedua adalah menghasilkan cairan pelumas agar paru-paru dapat bergerak bebas saat bernapas tanpa gesekan. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang proses ekskresi pada paru-paru. Teman-teman, kita memiliki sepasang paru-paru yang berada di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Teman-teman, paru-paru bukan hanya berfungsi sebagai organ pernapasan, tetapi juga sebagai organ ekskresi. Paru-paru dapat mengeluarkan karbon dioksida atau CO2, salah satu zat sisa metabolisme juga. Karbon dioksida yang dibawa oleh kapiler darah akan masuk ke alveolus paru-paru. Dari paru-paru, karbon dioksida mengalir ke bronkus, trakea, sampai akhirnya dikeluarkan melalui hidung saat kita mengembuskan nafas. Jika organ ekskresi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan terjadi gangguan dalam tubuh kita. Dalam paru-paru, kita akan mendapatkan asma atau penyempitan saluran pernapasan. Yang kedua, kanker paru-paru, dan yang ketiga ada kerusakan alveolus, dan yang terakhir ada TBC. Sekian teman-teman, cara kerja organ ekskresi di dalam tubuh kita.